Baik, di sini saya akan menjelaskan cara pengisian untuk laporan harian. Yang pertama itu sheet daftar tenaga kerja non-staff. Ini di semua laporan harian sama ya. Mau itu di laporan harian panen, rawat maupun traksi, formatnya sama. Jadi jangan lihat ini ada di laporan harian panen, jadinya patokannya ini untuk laporan harian panen saja, tapi di sheet daftar tenaga kerja non-staff ini saya buat formatnya sama untuk laporan harian rawat dan juga laporan harian traksi. Nah, jadi untuk yang judul di atas ini daftar tenaga kerja aktif periode Januari, di sini Januari karena di laporan harian detailnya ini belum diisi tanggal ya. Nanti kalau misalkan sudah diisi tanggal, nanti periodenya akan mengikuti. Nah, untuk yang pertama ini nomor diisi nomor urut ya. Nomor urut itu seperti 1, 2, 3. Kemudian yang diisi ya kayak gini aja, tidak usah tambahan titik, tidak usah tambahan ada apa-apa lagi, hanya diisi 1, 2, 3 ini aja, seperti nomor urut biasa. Jangan juga memakai rumus, misalkan seperti ini tambah 1 misalkan, jangan dibuat kayak gitu ya. Jadi dibikin normal saja, 1, sini 2, di sini 3, gitu aja, dan seterusnya. Kemudian untuk PT ini diisi nama PT inisial aja, seperti contohnya di BDAM ya, tulis BDAM saja kayak gitu. Oke, berikutnya updeling ini maksudnya divisi, diisi divisi di mana tenaga kerja ini bekerja ya. Jadi misalkan divisi Pinang Utama diisi kayak gitu aja, atau mau diisi kebiasaan di sana mungkin menggunakan singkatan seperti PUE, PMD gitu misalkan. Itu silakan aja. Yang penting kita di HO juga bisa mengerti aja, bisa dimengerti semua orang lah gitu. Kemudian NIK ini maksudnya adalah nomor induk karyawan ya, bukan nomor induk KTP. Ini nomor induk karyawan. Jadi seharusnya di BDAM sendiri harus ada nomor induk karyawannya ya. Contohnya misalkan dibuat seperti BDAM 0001 misalkan, itu siapa. Kemudian seterusnya BDAM 0002 misalkan, atau mau misalkan menggunakan inisial divisi ya silakan, PUE misalkan 0001. Mudahnya sih seperti itu ya, PUE 0002. Jadi jangan ya, dibuat sebaik mungkin lah supaya urutannya lebih mudah. Kemudian cara mengingatnya lebih mudah gitu aja sih, kalau misalkan belum ada bakunya. Kemudian nama tenaga kerja ini diisi nama lengkap tenaga kerjanya ya, jangan disingkat-singkat, jangan nama panggilan, harus nama tenaga kerja lengkap sesuai KTP-nya lah, sesuai KTP-nya, sesuai identitasnya. Nah, nanti di sini tulis nama lengkapnya aja ya, udah jelas lah pasti. Kemudian jenis ID ini di sini ada tanda panah, nanti kita klik, tinggal pilih aja jenis identitas yang dipakai untuk mengisi data ini. Ada kartu keluarga, ada KTP, ada SIM A, SIM B, SIM C, atau paspor. Kalau misalkan ada tenaga kerja dari mungkin dari Malaysia atau dari luar negeri lainnya ya. Oke, tinggal pilih, misalkan contohnya KTP. Nah, ini nomor ID ini maksudnya nomor identitas dari KTP ini. Kalau misalkan dipilihnya SIM, ya nomor identitasnya ada nomor SIM inilah. Nah, dilihatnya dari SIM gitu kan. Kalau misalkan dari kakak juga ya nomor kakaknya berarti berapa nomor kakak.
Oke, yang berikutnya mungkin ini alamat sesuai identitasnya ya, alamat lengkap di KTP, alamat lengkap di KK, alamat lengkap di SIM itu berapa, di mana maksudnya. Nah, kemudian untuk tempat dan tanggal lahir ya seperti biasalah ada di identitas itu pasti ada lah, nggak mungkin nggak ada tempat dan tanggal lahir. Tempat itu biasanya kota atau kabupaten ya. Kemudian tanggal lahir, nah ini yang perlu diperhatikan dari tanggal lahir adalah cara pengetikannya. Nggak cuma tanggal lahir sih, setiap pengisian tanggal di Excel, terutama Excel yang terbaru ya, Excel yang terbaru itu formatnya harus bulan dulu, ketik bulan dulu, misalkan bulan Agustus, kemudian tanggal 17, baru tahun lahir, misalkan 1990 gitu. Nah jadinya formatnya yang akan terbaca seperti ini ya, 17 Agustus 90. Kalau misalkan kita kebalik cara pengisiannya, 17 Agustus misalkan sama tahun 1990. Nah ini tidak akan terbaca dengan format seperti ini gitu. Kalau kita seperti yang tadi, cara pengetikannya pasti akan berubah ya. Itu cara pengetikannya, ini harus diingat, bulan dulu, baru tanggal, baru tahun lahir, seperti itu. Oke, jenis kelamin ini tinggal pilih, nggak perlu dijelaskan. Kemudian agama isi sesuai identitasnya. Pendidikan tinggal pilih pendidikan terakhir dari tenaga kerjanya sampai mana. Kemudian status golongan tenaga kerja, ini ada TKB. TKB ini maksudnya tenaga kerja borongan. Kemudian buruh harian lepas, kemudian buruh tetap, ini bulanan tetap, ini PKWT, kemudian ini SPK lokal untuk anggota atau kepala rombongan yang ada SPK-nya ya. Kemudian status perkawinan, ini tinggal pilih juga, ada TK, ada K0, K1, K2, TK0, TK1, TK2. Ini untuk yang lajang belum nikah, ini yang sudah menikah belum punya anak, ini menikah anak 1, menikah anak 2, ini janda atau duda tanpa anak, ini janda atau duda anak 1, janda atau duda anak 2 gitu ya. Kemudian berikutnya ini lokasi tinggal, itu di tenaga kerja ini tinggal di mes atau di luar mes ya. Kemudian ditulis aja lokasi mesnya di mana, entah itu wilayah atau blok tempat perumahannya ya, blok tempat perumahannya ada di mana. Kemudian status pekerjaan, ini tinggal diisi posisi dari tenaga kerjanya, entah itu mandor panen, mandor rawat, entah itu mekanik, entah itu tenaga kerja panen, tenaga kerja rawat, operator atau helper gitu kan. Nah nanti di spesialisasi pekerjaannya ini lebih rinci. Kalau misalkan di sini nanti ditulisnya tenaga kerja rawat misalkan atau perawatan, nah di sini ditulis tenaga kerja, kan tenaga kerja rawat itu banyak terbagi ya, ada tenaga kerja semprot, ada tenaga kerja pemupukan, ada tenaga kerja tebas, dan lain-lain gitu ya. Nanti spesialisasinya tenaga kerja tersebut ada di mana. Kemudian ini tanggal masuk kerja, jadi tanggal mulai aktif tenaga kerja ini mulai bekerja itu atau masuk ke BDAM itu tanggal berapa, sama pengisiannya ya. Tadi seperti yang dijelaskan, bulan terlebih dahulu, misalkan bulan 9 tanggal 25 tahun 2021 misalkan. Nah ini nanti terbacanya seperti ini, 25 September 2021.
saya contohkan ulang kalau misalkan kita ketik 25. Oke, jadi kalau misalkan saya contohkan kembali, kalau cara ketiknya seperti ini, itu nggak akan terbaca seperti tanggal yang di sini ya. Ini akan beda. Ingat cara pengetikan tanggal di Excel ya, seperti itu. Kemudian tenaga kerja tersebut masuk ke mandoran siapa nama mandornya. Kalau misalkan itu anggota tenaga kerja borongan, masuk ke kepala rombongan siapa atau kepala borongan siapa, asisten lapangannya siapa. Kemudian ini keterangan kalau misalkan ada hal-hal yang tidak disebutkan di sini tapi perlu disebutkan, misalkan keterangannya amit-amitnya kalau misalkan ada penyakit bawaan atau ada, mohon maaf, cacat misalkan, seperti itu ya, misalkan. Kemudian nomor kontak tenaga kerjanya ini juga sebetulnya perlu dan tidak perlu ya. Kalau tidak ada juga tidak masalah untuk sekarang, cuma nanti di kemudian hari akan ada kemungkinan nomor kontak ini diperlukan ya. Kemudian nomor BPJS ketenagakerjaan kalau ada, BPJS kesehatan, kemudian informasi rekening. Ini juga sama, untuk sekarang ini tidak terlalu diprioritaskan ada ya. Jadi ya kalau misalkan ada silakan diisi, kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Kemudian kalau misalkan ada tenaga kerja yang keluar, nah di sini isi tanggal keluar kerjanya, tanggal keluar kerja dari tenaga kerja tersebut diisi di sini. Jadi kalau misalkan tadi sudah diisi satu nama di sini, ternyata orang ini sudah keluar, ya tulis di sini saja tanggal keluarnya, supaya kita juga mengetahui ternyata satu orang ini sudah keluar gitu. Dan jadi jangan dihapus nomor nick dan ya nomor nicknya lah terutama, tidak perlu dihapus. Jadi nanti kalau ada tenaga kerja baru lagi, menggunakan nick yang baru, jangan menggunakan nick yang lama karena tenaga kerjanya sudah keluar ya. Jadi nick yang lama sesuai tenaga kerja yang sudah masuk itu tidak boleh dihapus walaupun karyawannya sudah keluar. Nah ini kemudian di sini saya pakai rumus data kurang lengkap. Kalau misalkan data kurang lengkap, nanti diisi di laporan hariannya, upahnya tidak akan muncul. Ini verifikasi HR untuk perhitungan upah ya. Untuk perhitungan upah nanti kalau misalkan 0 ya, kalaupun upahnya nanti 200.000 per hari, kalau dikalikan 0 ya tetap 0 karena datanya kurang lengkap gitu. Ya, nanti usia juga akan muncul kalau misalkan tanggal lahirnya diisi. Ini masa aktif bekerja akan terisi kalau misalkan nanti tanggal masuk kerjanya juga sudah diisi gitu ya. Ya misalkan seperti ini tadi. Kalau cara pengetikannya seperti itu, nanti munculnya di sini 3 tahun 3 bulan 5 hari. Oke. Nah, kalau misalkan nanti cara pengisiannya seperti ini, kebalik. Nah, nanti kalau pengisiannya seperti ini, di sini nggak akan muncul masa aktif bekerjanya karena salah cara pengetikannya. Sama di tanggal lahir juga seperti itu. Nanti tanggal lahir harus diisi bulan dulu. Oke, itu paling untuk cara pengisian data tenaga kerja non staff di sini.
Ini harus diisi semua data tenaga kerjanya ya, diisi dengan lengkap. Kalau misalkan nggak lengkap, tadi sudah saya sampaikan, ketika nanti diisi jenis pekerjaannya kemudian hasil kerjanya, itu upahnya nggak akan terhitung ya. Oke, paling cukup sekian. Kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan langsung kontak saya aja. Terima kasih.